Tuhan, kami bersyukur sebagai ciptaan yang begitu remeh, Engkau memberikan gambar-Mu dan mengangkat kami dalam kemuliaan, karena Engkau yang adalah mulia membawa kami ke hadapan-Mu. Kami berdoa supaya kami tidak dibuang atau membuang diri dengan menjauhkan diri dari hadapan-Mu. Kami bersyukur dapat datang ke rumah Tuhan untuk bersama-sama dengan jemaat yang Engkau telah kuduskan, untuk boleh beribadah, untuk memuji, untuk bersyukur, untuk mendengarkan firman, untuk boleh berbuat kebaikan, untuk melayani. Kiranya seluruh perenungan firman yang kami akan baca dan renungkan, yang akan kami cintai dan taruh dalam hati kami, yang akan dengan kekuatan Tuhan kami laksanakan, merubah, mengangkat kami ke dekat-Mu. Berkatilah setiap jemaat dengan pergumulan. Tuhan, tolong yang dalam kesusahan, kemalangan, kedukaan, pergumulan, dan dalam berbagai pencobaan, dikuatkan oleh rahmat Tuhan, oleh firman Tuhan, oleh sesama dengan kasih dan dukungan. Berkatilah ibadah persekutuan kami bersama, di mana ketika kami Engkau kumpulkan, Roh Tuhan bekerja melimpahkan berkat-Mu. Kiranya tidak ada seorang pun yang pada hari Minggu datang ke rumah Tuhan, khususnya di tempat ini, tidak mendapatkan berkat. Dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, dan lanjut, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Pakai bibir mulut hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Ya, saya sudah sebelum COVID pernah di sini dan datang. Tidak banyak perubahan. Ya, dan tadi saya lihat, ini baru ada satu piano yang kakinya antik juga. Kiranya suatu saat bisa normal di satu gedung gereja yang baik. Saya bersyukur juga bahwa Cikarang terus bertumbuh dalam pelayanan. Kiranya Tuhan terus menambahkan jumlah orang yang beribadah dan melayani. Ada banyak program, sampai tadi pengumumannya banyak sekali. Ya, puji Tuhan. Ya, saya mau tanya, ini dipakai untuk saya atau tidak? Pakai juga, oke. Inilah beda saya dengan liturgis tadi. Lebih tinggi, saya lebih pendek. Ya, Tuhan memberkati dan turut berduka bagi yang berduka. Kiranya Tuhan menguatkan dan kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam setiap pergumulan hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya akan bawakan tema Elijah Fight the Good Fight of Faith. Kita akan membaca dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kalau sudah menemukan, kita akan baca silih berganti. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan bersama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Kita membaca dari ayat yang ke-7 sampai dengan 16. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat,
yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan habis. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah, sehingga engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya, lalu mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali, dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak itu ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, inilah anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Saya ingin ajak kita membaca lagi di dalam pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Ayat ke-20 sampai 24. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu dan seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Tuhan. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Terakhir 36 sampai 40. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang,
tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Salah satu kisah yang sangat spektakuler dari beberapa kisah Elia. Tadi karena waktu saya ingin mempersingkat bacaan, tapi tidak bisa nahan. Kita perlu baca. Kisah Elia banyak yang sudah tahu. Sekolah minggu tidak mungkin luputkan cerita Elia. Tapi kita membacakan Tuhan berbicara. Dan sekarang kita akan merenungkan. Terlalu banyak yang harus kita bahas, tapi tidak mungkin akan disampaikan. Saya mempersiapkan, saya mengkhotbahkan, sebelumnya mengkhotbahkan, tapi membaca lagi. Firman Tuhan berbicara terus banyak kepada kita. Tuhan akan pimpin saya membicarakan apa yang perlu dalam konteks pesan yang harus saya sampaikan hari ini. Hari ini kita fokus tentang Elia. Dan bagaimana dialah seorang nabi besar. Seberapa besar dia? Dia adalah dua nabi PL, yaitu dia, Musa dan Elia, muncul ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Berarti satu signifikan yang sangat penting. Musa mewakili Taurat, Elia mewakili kitab para nabi. Dua kitab ini atau bahkan tiga disebut akan namanya apa itu? Tanak, Taurat, ya, Nabim, Ketubim. Yang kadang disebut dua, kadang tiga, umumnya tiga. Tapi mewakili ini. Musa sebagai pondasi, lalu pengembangan, penjabaran, pendalaman dalam progressive revelation yang terus dinyatakan. Elia sangat penting. Elia dinubuatkan akan datang, hadir waktu kedatangan Mesias. Dan itu diwujud nyatakan di dalam hadirnya Yohanes Pembaptis sebagai yang menyatakan roh Elia. Dan dalam pelayanan begitu berani, begitu menantang, begitu menyampaikan kesaksian tentang Allah yang benar, begitu berani menegur dosa, melawan penguasa yang lalim, yang sembarangan membunuh dengan sangat jahat sekali. Nah saudara, apa yang membuat Elia itu menjadi begitu penting? Kita mau belajar. Saudara, seorang menjadi penting karena apa dan bagaimana dia hidup, apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, apa yang dia perjuangkan, yang boleh menjadi satu berkat dan warisan bagi kehidupan umat berikutnya. Elia hadir di satu masa yang sangat kritis, sangat berbahaya. Dan dia berjuang, dia fight untuk satu perjuangan yang baik, memperjuangkan iman. Saudara, kita akan lihat latar belakang daripada kondisi Elia ini. Saudara, Elia hadir di satu masa penyembahan pada Allah itu begitu sangat diredupkan, sangat buruk, digantikan dengan kekafiran, paganisme, pemberhalaan, penyembahan pada Baal yang sudah semakin dominan, yang mau menenggelamkan, menghapuskan penyembahan kepada Allah Yahweh. Saudara, kita akan melihat latar belakang sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan untuk lebih memahami tentang perjuangan Elia. Saudara, kita mundur kepada zaman sebelum Ahab, yaitu setelah adanya
satu dinasti demi dinasti yang terus bergonta-ganti di kerajaan di utara setelah pemisahan antara keturunan dari Salomo, lalu ada yang lain, lalu di kerajaan utara itu kemudian ada namanya Yerobeam, lalu kemudian dinasti berganti dengan banyak kudeta dan sebagainya, lalu sampailah kepada seorang yang bernama Omri. Omri yang dicatat di Alkitab adalah ayah daripada Ahab, dan 6 tahun dia memerintah Israel di Tirsa. Lalu dia membeli sebuah gunung, lalu memberi nama gunung itu Samaria, dari nama pemiliknya Semer, pemilik gunung sebelumnya. Lalu dia membangun sebuah kota, ya, membangun sebuah kota. Saudara, ketika orang membangun kota, itu pasti ekonominya agak baik. Kalau keuangan tidak bagus, IKN pasti macet. Maka perlu ada keuangan yang baik. Kalau orang bisa membeli gunung, membeli tanah, membangun kota, memindahkan, itu tidak mungkin tidak ada ekonomi dan kondisi politik yang lumayan. Jadi ini menggambarkan selama dia 6 tahun memerintah ayah Ahab, itu cukup baik. Lalu kemudian digantikan oleh Ahab. Bagaimana dengan Ahab? Dia mewarisi satu kondisi politik ekonomi yang cukup berhasil dari Omri, bahkan di bawah Ahab semakin berhasil. Dia memerintah 22 tahun. Ya. Yang bisa memerintah 22 tahun itu lumayan. Ya. Yang banyakkan orang tidak bisa. Apalagi dalam kerajaan utara sering ada kudeta, silih berganti dan sebagainya. Lalu Ahab menikahi seorang anak putri kerajaan. Namanya adalah Madam Isabel. Ya, Isabel, ya, sangat terkenal. Ya, dialah putri dari Etbaal, raja orang Sidon. Raja orang Sidon di Tirus, yang adalah satu pernikahan yang seperti satu politik luar negeri yang sangat berhasil. Seperti Salomo, sangat hebat, sangat jaya, sangat sukses. Dia ada banyak kepintaran politik, termasuk kawin dengan anak Raja Mesir, dengan Raja mana. Itu membuat lebih tidak perang, membuat lebih ada damai, ada kerjasama. Itu perang merugikan keuangan. Dan keamanan dan relasi baik membuat ekonomi maju. Ekonomi maju, sosial politik bisa ditahan, dipegang, walaupun tidak bisa 100% semua itu senang, maka ada kemajuan dan biasanya itu pamornya itu luar biasa. Kira-kira seperti inilah yang terjadi. Persekutuan itu memberi kekuatan bagi Sidon dan Israel untuk menghadapi musuh yang lain, yaitu di Aram Ben Hadad, yang juga dicatat di Alkitab ada serangan-serangan Ben Hadad itu menjadikan musuh tidak bisa sembarangan, ya. Ya, misalnya ketika kondisi tertentu membuat mungkin Ukraina bisa diserang. Ya. Tapi kalau ada presiden lain yang juga memiliki kekuatan geopolitik tertentu, mungkin tidak berani sembarangan. Ini adalah kondisi geopolitik antara Amerika, NATO, Rusia, Cina, Korea. Nah, ini semua adalah bukan permainan biasa. Kita menghadapi satu situasi yang real. Nah, dengan persekutuan ini membuat kondisi ini perang tertahan, tidak terjadi, dan itu bisa memberikan kemajuan. Nah, kondisi politik yang stabil, damai, memberi hal-hal yang lain bagus, ekonomi. Maka sejahtera dan makmur. Kalau sejahtera dan makmur, apa yang kurang? Everybody happy. Semua baik. Lanjut pemerintahan. Dan memang kerajaan dia kuat, tidak ada yang dongkel. Satu yang tidak baik. Satu dan bertambah yang lain tidak baik. Kerohanian, keagamaan merosot, moral merosot. Tapi di dalam banyak kemajuan, ini sering dikorbankan. Seperti dalam dunia sekarang dengan kemajuan, kemakmuran, tetapi juga kerohanian yang begitu kafir dan begitu immoralitas yang begitu dahsyat yang kita lihat dalam banyak tempat.
dari negara-negara yang dulu dipengaruhi Kristen. Lihatlah moralitas mereka. Ya. Apa yang terjadi dalam negara-negara yang begitu sukses, yang dulu diberkati. Ya. Lalu gimana moralitas di seluruh tempat. Kemudian kita lihat gimana Olimpiade tahun 2024. Ya, saya nahan diri dulu, dah singgung situ mungkin nanti akan singgung. Kalau nggak singgung ya mikir-mikir sendiri. Anda sudah bisa melihat semuanya itu. Nah saudara, inilah hal yang sangat tidak bagus. Orang Sidon menyembah Baal, dewa badai. Penyembah Baal percaya dewa mereka itulah yang memberikan kemakmuran dan turunnya hujan. Dan bagi satu negeri agriculture itu sangat penting. Makanan cukup, ekonomi cukup. Ya. Nah, ketika terjadi musim kering, kurang turun hujan, maka pemeluk agama ini atau penyembah berhala ini, penyembah Baal, mempunyai penjelasan bahwa saat itu Baal tunduk kepada dewa Mot. Dewa Mot adalah dewa kematian. Jadi dia itu harus tenggelam. Nah inilah kondisi kering. Tapi kemudian muncul Anat, ya, dewa yang mengalahkan Mot, membebaskan Baal sehingga memulihkan. Nah demikianlah mereka merayakan dengan penjelasan agama kekafiran mereka. Nah saudara, penyembahan yang demikian mengkaitkan dengan kesuburan. Penyembahan pada Allah demikian memberi hoki, memberi facai, memberi kaya, memberi lancar, subur, anak banyak, uang banyak, sejahtera, aman, sehat. Nah inilah yang kadang dikait-kaitkan. Nah saudara, penyembahan Baal dan pemerintahan Ahab saling terkait dan memuncak waktu Ahab menikah dengan Izebel. Izebel dengan dayang-dayang datang ke Israel. Saudara, kalau kita kawin dengan orang yang biasa, keluarga biasa, itu diboyong. Kalau kamu keluarga kaya, penting, semua budayanya akan tenggelam ke dalam budaya yang kaya. Tapi kalau ini kaya, itu kaya akan terjadi. Waktu Sintia, mau malam Sintia di mana? Itu pusing. Saudara mengerti? Wah, mengerti yang ya. Atau acara-acara penting yang Batak juga sama. Ini mau ke yang cowok atau cewek? Yang kaya siapa? Yang berkuasa siapa? Ya. Jadi menikah dengan Izebel itu ada banyak untung, tapi juga jangan tempeleng, jangan marah-marah. Dia pulang ke rumah mertua, papa mamanya, kamu akan susah secara politik. Karena bisa-bisa Raja Sidon akan marah, ya. Maka menikah dengan Izebel membawa keuntungan, tapi juga resiko. Nah, itu juga yang terjadi sama Salomo. Dia membuat dayang-dayangnya juga penyembahannya. Dan harus dilayani, ya. Karena dia kuat. Menikah dengan orang kuat. Ya, you menikah dengan orang yang pinter, gak bisa sembarangan. You menikah dengan yang bodoh, ada mudahnya, tuh ada susahnya. Ya, semua itu ada untung ruginya. Menikah dengan orang cantik, enak tiap hari lihat cantik, tapi susah peliharanya, ya. Bodyguardnya mesti kuat, ya. Ya. Semua itu ada hitungannya yang kalau Anda salah, Anda masalah. Lalu saudara, dia bukan hanya mengizinkan, bahkan ada kuil-kuilnya. Bahkan kalau dia sakti, ya, dia akan mengubah kamu untuk ikut dia. Dan Ahab ikut sama dia. Dan bahkan mempopulerkan. Laki-laki lah kepala keluarga. Tapi siapa yang nyetir? Lehernya nyetir. Tidak selalu perempuan itu adalah yang di belakang. Laki dan perempuan satu pasangan, siapapun. Itu siapa yang menyetir? Dan kita tahu Izebel bukan wanita lemah gemulai. Tapi strong woman. Walaupun kadang yang duduk di singgasana yang terhormat raja. Tapi yang kau suruh setir, entah bisik dari sana, entah bisik dari kamar, entah bisik dari meja makan. Ini yang kadang bisa nyetir. Dan Izebel adalah orang yang lebih memiliki otoritas. Termasuk waktu
urusan Nabot kebun, ya. Kenapa susah? Sini gue yang ngurus. Ahab bukan saya menikah dengan seorang istri, dia punya mama yang bisa ngatur dia, yang bisa membereskan. Ada keuntungan, tapi juga kalau yang membawa itu rohani lain. Kalau yang tidak rohani, Ahab habislah. Dia bukan di Israel, di Yehuda, ya, di Bethlehem, di Yerusalem. Dia di Samaria yang sudah menyembah banyak yang tak beres. Penyembahan sinkretisme antara Allah orang Israel sama yang sudah campur-campur. Beda dengan yang di Yerusalem. Ditambah lagi dengan semua kelonggaran gini, maka itu jalan tol. Ya, ke Cikarang itu perlu waktu banyak. Tapi tadi pagi lah pergi ke Cikarang dengan waktu tempuh yang paling enak. 35 menit sampai. Biasa kau kesini mesti 1,5 jam. Nanti saya pulang mau ke airport. Itu perlu siapkan waktu lebih, ya, karena nggak ada kompromi, dia akan tunggu saya kalau macet atau apa. Nah, saudara, inilah yang terjadi pada kondisi itu. Itu bagaimana pernikahan itu memberi banyak keuntungan secara politik, sosial, keekonomi, dan juga ada istri yang tidak semua tak ngerti, sangat mendukung, sangat memberi ide, tapi dia tenggelam dan penyembahan kepada Allah semakin hilang. Ini umat Allah. Ini bangsa 10 suku ini milik Tuhan. Tapi semua telah bergeser. Dalam situasi seperti inilah Elia muncul. Muncul dalam kondisi apa? Ketika penyembahan pada Allah Yahweh eklips, gerhana, hampir ketutup. Seperti apa kondisi tertutup itu? Banyak nabi yang dibunuh. Nabi sembunyi. Elia pun dikejar. Elia itu dikejar sama Densus 70. Densus 70 ada ya. Saya nggak ngerti 88 70 ya, asal-asalannya. Dia dikejar sama polisi, dia dikejar sama tentara, dia dikejar sama raja. Banyak yang menghilang. Penyembahan berhala itu ini. Bahkan di tempat-tempat seperti orang Israel, penyembahan pada Allah itu justru dianiaya. Mungkin seperti di Amerika. Kalau baca kitab, doa, itu justru dipolisikan. Kalau ngajarin tentang telanjang, tentang laki perempuan yang nanti akan ada education sex itu, orientasi seksual, itu bebas. Bahkan berani macam-macam dimasukkan ke pengadilan. Itu kan sudah kondisi yang, ya apa beda zaman Elia sama sekarang. Ini adalah kondisi-kondisi yang luar biasa. Yang sangat sulit. Dan ketika orang menikah dengan sesama jenis, para pendeta sudah menyiapkan hati untuk siap masuk penjara kalau tidak menerima untuk memberkati mereka. Karena apa yang benar justru ditentang, tetapi apa yang tidak baik itu didengungkan. Mereka pawai walaupun jumlah mereka bukan persentase yang paling banyak, tapi sepertinya seluruh hukum dan negara dan internasional mendukung mereka. Seluruh yang namanya perusahaan-perusahaan besar mendukung mereka. Ya, saya nggak mau sebut nama, ya, kopi apa, barang apa, yang sampai ada yang memboikot karena dia mendukung gituan. Ya, yang ngerti-ngerti, yang nggak ngerti nggak usah ngerti. Oke, tidak penting. Kita fokus pada firman Tuhan. Nah, saudara, inilah kondisi seperti ini. Seperti ini. Elia muncul di tengah kondisi demikian ketika kemenangan itu sudah injury time, hampir piala juara 1, tiba-tiba jadi kalah. Ketika Elia muncul, ketika semua sudah dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik. Dan Elia muncul dengan sesuatu penghukuman. Dan firman Tuhan tadi pagi membaca lagi. Ini tadi saya mengatakan, ada banyak sudah mengkhotbahkan, kita hampir dari sekolah minggu sudah tahu. Tapi begitu baca lagi, kita mendapatkan banyak insight-insight. Dalam kondisi begini, ada sesuatu yang berbeda. Elia muncul mengumumkan penghukuman ilahi atas Baal. Dan bagaimana Israel yang telah memilih Baal sebagai Allah mereka
akan juga kena. Tuhan menyatakan penghukuman tidak akan turun hujan 3,5 tahun. Sampai waktu yang ditentukan Yahweh untuk disampaikan oleh nabinya. Dia mendeklarasikan peperangan rohani. Ketika sepertinya kemenangan itu sudah di tangan Elia, Isabel. Tidak ada yang berdaya. Tidak ada yang bisa apa-apa. Tidak ada yang bisa kuat. Tetapi Elia muncul untuk fight. Nah saudara, kondisi tidak turun hujan ini menyatakan ketidakberdayaan. Apa yang mereka agungkan sebagai inilah berkat dari Baal. Ini yang layak, ini yang memberi kejayaan, memberi kesuburan. Ketika satu negara kaya, lancar, baik, itu luar biasa. Ketika krisis, setengah mati, rusuh setengah mati, mati setengah mati, sengsara setengah mati. Itu bukan masalah yang kecil. Kalau ngomong-ngomong gini mudah, oh semua sama. Tapi ketika kita menjalankan hidup setengah mati, yang mau beli beras gajinya tidak naik-naik, berasnya naik. Pergi ke mall, biasa 100.000, sekarang dulu saya bilang 100.000, sekarang 1 juta. Tak bisa beli apa-apa, dulu 1 juta, bisa belinya banyak sekali. Tapi sekarang ketika kondisi-kondisi susah, orang mengeluh. Nah, ketika ada kondisi yang baik, ini sangat penting, sangat perlu disupport. Tetapi inilah yang terjadi. Elia muncul untuk menyatakan bahwa tidak. Baal tidak memberi kesejahteraan. Baal membawa malapetaka. Nah, maka muncullah seorang nabi melawan dengan kekuatan yang begitu luar biasa. Raja yang begitu kuat dan berhasil. Yang kekuasa di tangannya. Dia bukan hanya melawan raja yang lalim, tetapi juga seorang istri yang jauh lebih menakutkan, yang lebih berbahaya, lebih berbisa. Dan bukan hanya itu, dia juga didukung oleh ratusan nabi palsu. Ya, kalau gereja aja diserbu sama orang lain, pusing doa puasa. Ya, ada gereja yang diserbu, pakainya sih boleh baju putih-putih, tapi dalamnya isinya hitam. Ya. Karena akan pusing. Nabi-nabi palsu. Selain itu apa lagi? Juga ada tentara-tentara. Bahkan juga ada nabi-nabi Israel yang palsu. Ya. Ada orang dalam gereja, pendeta dan gereja yang kadang justru mendukung, melawan kita yang mau menegaskan kebenaran. Nah dalam situasi seperti inilah Elia muncul mempertaruhkan nyawa. Melawan arus, melawan tembok besar, melawan sesuatu ketidakmungkinan. Dan dia mesti fight a good fight. Kalau tidak semua akan mati. Inilah pentingnya hadir seorang hamba Tuhan. Dan siapa hamba Tuhan? Bukan pendeta. Hamba Tuhan kita semua anak Tuhan yang dipanggil dengan suatu kemarahan, rasa tidak benar. Seperti Daud melihat tidak benar bagaimana seorang kafir memaki-maki dan merendahkan, menghina Allah Yahweh yang begitu besar yang aku percaya. Engkau percaya pada Tuhan, Allahmu kecil tak besar, Allah kita besar. Kalau gitu kenapa ada penghinaan, ketidakberesan? Maka kemarahan seperti yang memunculkan orang itu muncul untuk menyatakan, menyaksikan. Fight for what? Bukan memukul orang, bukan membasmi orang, bukan membunuh dan sebagainya. Tapi fight the good fight untuk menyatakan Allah itu hidup. Orang mesti kembali pada Allah yang benar. Dan saudara, untuk hal ini Elia itu seperti peribahasa di rumah saya waktu saya masih kecil. Gukia empak hong. Wah, bahasa lidah. Gukia artinya anak sapi. Ho itu lauhu, harimau. Anak sapi, anak lembu mau melawan harimau. Lucu tuh, konyol tuh. Kira-kira Elia itu. Elia bisa apa? Silat tak punya. Wing Chun tak punya. Segala ilmu tak punya. Apa kekuatannya dia? Seorang hamba Tuhan. Dan melawan tentara, raja, kekuatan sosial, politik, militer semuanya. Ini adalah seperti melawan ketidakmungkinan. Tetapi apa yang membuat dia melakukan semuanya itu? Dia percaya kepada Allah yang benar. Dia percaya pada Allah yang sejati, Allah yang besar. Inilah harta kita. Fight the good fight. Dan inilah signifikansi daripada Elia. Elia seperti api lilin yang hampir padam di tengah orang banyak.
Tetapi lilin ini berharga, satu-satunya. Ada banyak nabi, ada banyak pendeta, dan sudah tenggelam, tinggal di goa-goa, sembunyi-sembunyi, pakai samaran. Mungkin mereka profesional, jadi hamba Tuhan, tetapi tidak lagi kelihatan karena takut sama tekanan. Dan hanya Elia, dan ini dibanding dengan kegelapan, tidak ada apa-apanya. Sebentar lagi padam, selesai. Sejahteralah Ahab dengan semua keberhasilannya. Tetapi dia muncul secara tiba-tiba. Lalu api ini justru melenyapkan akan semua kegelapan. Elia hadir untuk membuktikan bahwa Allah Yahweh itu benar, sejati. Baal itu non-entity, nothing, kosong. Hanya ide yang berkuasa memberikan hujan dan kesuburan. Keberhasilan, Yahweh. Baal, no. Selama ini kami sejahtera. Oke, mulai hari ini tidak turun hujan. Suruh Baal berikan, tidak bisa. Baal, kau nggak ngasih. Setahun mungkin sudah mulai susah. 2 tahun mulai mati. 3 tahun sengsara. Tak akan turun. Karena Baal itu palsu. Dan ini menjengkelkan Ahab. Elia mengganggu satu statu quo. Satu kemenangan yang sudah hampir disahkan. Tapi tiba-tiba muncul pengganggu. Lalu kemudian membalikkan suatu kondisi. Nah saudara, inilah yang kita lihat. Maka ketika Ahab berjumpa dengan Elia. Maka tudingan Ahab, masih ingat? Tadi kita tidak baca, karena sudah panjang. Ya. Inilah troublemaker. Ya, masih ingat? Tapi Elia bukanlah seorang yang lembut-lembut untuk bisa diinjak. Dia mengatakan, engkaulah sesungguhnya troublemaker. Engkaulah pembuat masalah. Engkau yang mencelakakan. Engkau menuduh aku yang mencelakakan. Karena aku muncul, maka mulai ada kemarau, ada banyak sengsara. You yang troublemaker. Karena walaupun ada subur dan semua, itu bukan dari Baal. Tapi itu dari Tuhan. Tapi you menginjak-injak anugerah Tuhan dan melawan Tuhan. Dan engkau sekarang yang akan dikalahkan. Saudara, Elia itu juga sebenarnya seorang manusia. Ketika kita bicara mengenai hal-hal hebat, kita mau sedikit mendarat. Karena ini kita tidak bicara mengenai orang sakti dan aku orang lain. Dia tuh hebat, tapi ya saya ini siapa? Elia juga manusia biasa, dan Alkitab dalam kitab Yakobus juga mengatakan Elia juga manusia biasa, tapi dia beriman dan dia berdoa dan tidak turun hujan. Dengan iman itu ada suatu kekuasaan yang luar biasa. Saudara, setelah menyatakan tidak turun hujan, Elia itu enggak seperti satu intan baja yang tak terkalahkan di sana. Enggak, dia pergi sembunyi. Jadi dia juga ada kelemahan, dia ada keterbatasan, dia manusia biasa. Dia menyembunyikan diri. Lalu kemudian Tuhan yang pelihara dia. Ya, dia dari tempat itu kemudian pindah lagi. Dan dia itu dikejar orang. Ya, dia diancam, dia dikejar. Saudara, apa yang kita belajar tentang Elia orang beriman. Apa artinya iman? Iman bukan berarti tidak takut. Karena kita lihat orang hebat berhasil. Wih, hebat, mereka nggak tahu takut. Mereka juga takut. Ya. Iman bukan berarti tidak ada takut. Orang yang tidak takut, mungkin dia itu agak tak normal, tidak ada saraf takut, agak namanya blow on. Ya. Jadi ada orang yang lihat nenek yang terjun ke sungai, jatuh. Siapa yang bisa nolong? Tidak ada yang tahu-tahu ada yang turun ke bawah, lalu angkat dia. Wih, hebat pahlawan kita. Pertanyaan pertama lah, tadi siapa yang mendorong saya? Ya, jadi dia bukan berani, dia dipaksa didorong. Dia tidak pernah rasa takut, karena memang bukan dia berani. Takut juga enggak, mungkin dia takut. Orang yang beriman seringkali takut, karena dia tahu masalah. Dan tahu masalah itu membuat dia gentar. Beda orang penakut sama yang beriman sama tidak. Yang berimanlah sekalipun gentar. Karena benar demi Tuhan, demi setia, dia siap mati. Ketika Esther mengatakan, if I perish, I perish. Itu beriman. Kalau orang
Tidak pikir tahu apa-apa. Dia tuh tidak ngerti, dia nggak paham. Dia hanya kebetulan aja. Kebetulan semua lancar. Kalau dia tahu, kalau aku tahu, aduh. Yang paling susah lah ketika kita banyak tahu, mau menjalankan. Yang mau operasi, aduh nggak bisa tidur. Banyak hal kita takut, ternyata dilewati tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Kita paling kreatif dan meneror diri sendiri. Ya, banyak hal yang kita khawatirkan tidak terjadi. Tapi kita nakut-nakut diri sendiri. Orang yang tidak beriman justru makin menakut-nakutkan diri sendiri. Tapi orang yang beriman, orang yang berani adalah sekalipun begitu menakutkan, tapi karena harus dilakukan. Nah, inilah orang berani. Elia adalah orang seperti demikian. Dan dia begitu beriman karena dia mau menyatakan, Allahku Yahweh, Allahku benar, Baalku palsu. Bagaimana saya bisa membiarkan penipuan, kebohongan, dan kebinasaan dan orang binasa seperti demikian? Saya tidak bisa tinggal diam. If I perish, I perish. Kalau saya harus mati, biarlah saya mati. Saya tidak ada kekuatan, saya lemah, saya manusia biasa. Tapi saya tidak bisa berdiam diri. Kalau saya harus mati, biarlah mati. Saya tidak tahu, saya bukan Allah. Saya cuma manusia. Tapi saya percaya Tuhan, saya bisa melakukan. Saya ulang-ulang kalimat ini untuk taruh di dalam, bukan pikiran Anda, tapi di hati Anda. Karena ada saatnya engkau akan mengalami tantangan. Biarlah kamu ingat, apa itu iman? Bukan berarti semuanya rapi, terjamin, baik, tak ada masalah. Ini beriman. Itu bukan beriman. Berimanlah percaya pada Tuhan yang melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Elia juga mempunyai rasa takut. Dia juga sembunyi. Dia juga ada gentar. Tapi di tengah kegentaran dia percaya dan bersandar kepada Tuhan. Dan dia memperjuangkan iman yang benar. Dan sesuai namanya dia mau menyatakan bahwa my God, my Lord is God. Eli, ya. Allahku adalah Tuhan Yahweh. Eli. Allahku. My God is the Lord. The Lord is my God. Dia mau menyatakan dalam hidupnya suatu perjuangan untuk menyaksikan Allah itu ada. Allah itu, dunia ini bukan ateis. Ada Allah yang berkuasa dan ada banyak yang keliru. Dan justru manusia meninggalkan Tuhan itulah semua masalah itu muncul. Yang bikin masalah troublemaker itu bukan orang beriman. Tetapi mereka meninggalkan Tuhan. Dan itu sangat sulit. Saudara, dalam cerita kartun Finding Nemo yang terkenal dan banyak yang bisa memberi inspirasi. Termasuk dulu Papa Ahok menyampaikan cerita gimana dia punya prinsip apa yang mesti dilakukan. Dia cerita mengenai bagian di dalam cuplikan Nemo ketika terjaring semua ikan-ikan dalam jaring. Lalu kemudian kan pasti panik ya. Waktu panik orang berusaha untuk naik, lari. Tapi ketika semua akan naik, nelayan yang nangkap ikan itu pasti puji Tuhan. Disupport oleh mangsa-mangsaku, ngangkatnya mudah. Lalu Nemo mempunyai pikiran berbeda. Ya, apa? Berenang ke bawah. Lah ini melawan arus. Semua pada lari ke atas. Semua pada, misalnya ada sesuatu. Pintu keluarnya mana? Sana. Anda lari ke sana. Saya bilang, dak, harus ke sini. Dan Anda duduk di belakang. Wah, Anda akan berbenturan. Ya, Anda bisa keinjak-injak atau ada yang keinjak-injak. Tapi ke sana you tahu ia akan mati. Dia menyelam ke bawah, berenang ke bawah. Akhirnya ada yang ngikutin. Dan menyebabkan benturan-benturan akhirnya jebol. Yang ngangkat sama kekuatan ke bawah dan selamat. Tetapi Nemo mengalami kebanting dan hampir pingsan, mau mati. Masih ingat ceritanya? Kalau enggak, nonton kembali film Finding Nemo. Ya. Nah, ini melawan arus. Tetapi inilah yang dilakukan. Dalam zaman yang begitu rusak, kita butuh ada orang yang tahu Tuhannya, arahnya, rahasianya, kebenarannya. Lalu kita tidak melihat hanya fenomena apa yang untung, apa yang lancar, apa yang aman. Tapi sesungguhnya inilah dibiarkan Tuhan. Ini sedang menuju kepada kebinasaan. Anda akan pilih mobil mana yang agak terbatuk-batuk atau yang enggak
Kalau injak rem rasanya, injak gas rasanya perlu usaha kekuatan tenaga dalam. Ya. Atau yang sekali injak dengan enteng, jung, langsung lompat 100 km per jam. Tapi tidak ada remnya. Tidak ada remnya. Yuk ngerti kalimat tidak ada remnya? Saya kadang tuh coba ya di tempat sepi itu. Saya kalau tidak injak rem nih kira-kira gimana? 50 km per jam. Menakutkan. 30 km per jam. Itu juga susah ketika udah masuk ke tikungan. Di tempat yang sepi. Mobil yang tidak ada rem itu bahaya. Ya, itu sama dengan kematian. Kita bukan mau kelancaran, rasa aman. Kita tidak mau tidak ada Tuhan. Dan dunia meninggalkan Tuhan, itu sesuatu hal yang tidak benar. Saudara, kita dipanggil untuk setia dalam zaman kita. Untuk menyatakan Allah yang benar. Saya melihat dalam terakhir itu, terakhir beberapa waktu tahun-tahun ini, saya mengalami semacam kondisi di mana rasa pesimis yang semakin besar. Bahkan termasuk di Indonesia. Dulu ada revolusi mental. Tapi setelah sekian tahun, rasanya juga mau maju kemana. Lalu kemudian pemerintahan baru mau kemana. Kita membuat pilihan, terserahlah. Anda mau pilih 1, 2, 3, 4, terserah, yang lalu sudah lalu. Pokoknya sekarang siapa yang terpilih. Apakah nanti akan baik? Ya, apapun pemilihan kita. Dan saya tahu saya memilih dengan apa yang saya anggap bisa dipertanggungjawabkan. Dan harapannya bisakah akan lebih baik? Tidak tahu. Terlalu banyak hal yang kita tidak tahu. Kita lihat dalam dunia sekarang, kondisi seperti apa. Di Amerika seperti apa. Banyak masalah, banyak penembakan, banyak pengutilan, banyak pencurian, ketidakberesan. Dunia geopolitik seperti apa. Ekonomi seperti apa. Tidak selesai-selesai. Dolar terus naik. Gimana kalau nanti 20.000? $1 20.000. Lalu gimana dengan nanti misalnya BBM dan sebagainya. Gimana kalau tahun depan itu ada makan gratis, uangnya dari mana? Lalu gimana dengan ketakutan orang kalau keuangan cadangan berkurang, asing makin lari? Dampaknya kan seperti apa? Ya, ada orang yang sangat dihargai datang ke Indonesia, entah itu Apple, buah Apple, ya, ataukah mobil Tesla, mau invest, apakah di Indonesia? Kayaknya juga nggak terlalu tuh ya, yang masih nyambung nggak? Orang Apple datang, invest apa? Perginya ke Vietnam. Kondisi gimana? Korupsi bagaimana? Saudara, gimana dengan kondisi gereja, pendeta-pendeta, gereja-gereja, apa yang dihotbahkan, pelayanan jemaat? Gimana dengan jemaat-jemaat, orang-orang Kristen, pengusaha-pengusaha Kristen, profesional Kristen? Siapa yang boleh menampilkan, menyatakan iman di tengah dunia? Saya semakin banyak kehilangan harapan. Bagaimana? Ketika saya berkhotbah, bisa apa? Jemaat akan bisa apa? Ya, jemaat itu suka mencari khotbah-khotbah yang bagus, tapi tidak mau menghidupi hidup yang baik. Ya, senang khotbah yang bagus. Cari. Kalau nggak puas, langsung cari di Amerika dari rumah, YouTube. Ya. Bebas. Lalu gimana dengan kehidupan? Gimana dengan keluarga? Gimana dengan banyak pekerjaan? Bagaimana dengan kesaksian? Bagaimana orang-orang kaya yang berbisnis? Kadang itu sepertinya tidak menyatakan Tuhan. Hidup di dalam hedonisme, materialisme, sekularisme, kekafiran yang makin merajalela. Dalam situasi seperti ini, apa yang Anda pikirkan? Kita kan tidak bisa pergi ke zaman Ahab untuk mari aku jadi Elia. Bukan gitu. Cerita ini tidak bisa diulang. Tapi prinsipnya yang harus diulang. Diulang dalam masa kita sekarang. Dan khotbah yang baik itu membuat Anda itu bukannya nyaman-nyaman, tapi terbakar. Bukan manis-manis, tapi terpanggil. Dan itu juga bagi saya. Bukan cuma enak-enak bicara. Ya, pembicara, pengkhotbah. Bukan itu. Itu dosa besar. Ya. Bukan cari uang, cari amplop. Itu paling tidak beres. Ya. Mau kaya, bisnis aja, investasi aja, pinter aja, you akan dapat lebih banyak. Ya, apalagi dalam gereja-gereja yang tradisional, amplopnya nggak apa-apa. Kalau mau ke gereja yang pakai gedung-gedung bioskop, ya, apalagi kalau perlu cowok gereja, ambil rampas uangnya orang. You mau bikin dosa apa? Mau jadi seperti anaknya Imam Eli, ya,
mau seperti itu, mau terkutuk. Perjuangan kita itu apa? Apa panggilan kita? Saudara, dalam kondisi seperti inilah kita dipanggil untuk menyatakan Allah ada. Allah hadir. Allah dengan sifat yang kita kenal sebagai Allah yang digambarkan Alkitab, Allah yang kudus, Allah yang benar, Allah yang adil, Allah yang murah hati, Allah yang dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang antara kekerasannya dan dengan kelembutannya, keadilan kebenarannya, dengan belas kasihannya, kasihnya. Bagaimana kita mengerti kalau kita menjangkau melayani jemaat yang seperti domba yang tidak berpengharapan, tidak jelas, ada yang degil perlu diapain? Apa yang enggak, yang bodoh, yang sedang mencari, perlu kita lakukan apa? Antara bijaksana keras, tidak diinjak, tidak dipermainkan orang, sama bagaimana kita itu lembut untuk menuntun, mendisiplin dengan keras, mengalah dan mengampuni dan memberi kesempatan. Semua itu seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, bukan oleh orang-orang Farisi. Nah, dalam kondisi seperti inilah kita itu dipanggil untuk menyatakan Allah. Nah, itu di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Iman dan penyembahan kepada Allah, memuliakan Allah. Seperti sudah eklips. Seperti inilah saya melihat gambaran dunia sekarang. Ya. Dan Allah memanggil Elia untuk menantang dan siap mati. Untuk membuktikan. Dan saya yakin dia pasti banyak berdoa. Orang yang banyak tantangan dan bahaya pasti banyak doa. Kamu kan kurang bahaya, jadi kurang berdoa. Maka satu pikiran saya adalah bahwa kapan akan muncul kesusahan besar bagi zaman ini. The big trouble for this age. Supaya orang lebih berdoa. Orang lebih mengarahkan kepada Tuhan. Uang ternyata ada batasan. Semua kesuksesan, semua pencapaian manusia ada keterbatasan. Sehingga orang mulai mencari yang rohani, mencari Tuhan. Itu yang kepikir saya. Saudara, kita dipanggil untuk seperti Elia. Untuk boleh menyatakan Tuhan di tengah penyembahan Allah yang makin eklips dan ditenggelamkan. Mari kita menyatakan Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dan Elia adalah seorang yang Tuhan berkenan menyatakan mujizat. Kapan mujizat terjadi? Di saat dimana banyak orang dianiaya di Timur Tengah, di Tiongkok. Kapan banyak mujizat tidak terjadi? Ketika kita tidak bermujizat karena uangnya banyak. Kalau sakit ada rumah sakit. Ketika kita punya uang berangkasnya banyak, depositonya banyak, investasinya banyak. Kita tidak perlu mujizat. Tapi justru kekeringan. Elia sangat banyak mujizat. Dia menyatakan tidak hujan, tidak turun hujan. Dia pergi ke sungai Kerit, Tuhan suruh serigala bawa daging untuk dia. Burung gagak yang rakus membawa makanan untuk dia. Bukan sehari. Tiap hari, ya, saya tinggal di hotel karena ada acara, ada yang married, lalu nginap di situ. Hotel itu sangat hospitality, maka orang hospitality itu diberkati, maka makin bagus hospitality makin mahal, ya, hospitality. Ya, saudara, bayangkan seekor burung gagak itu hospitality, itu impossible, ya. Untuk ini. Lalu setelah habis sungai itu kering, disuruh kepada seorang janda. Janda yang kasih dia makan, tapi yang akan mati, besok akan mati. Wah, cerita ini luar biasa. Aku mau makan, kalau air banyak, you minta aku kasih. You minta makan, gandum terakhir. Minyak terakhir. Dia tolong, justru ditolong. Dan tidak habis-habis. Ya, saya kepingin punya tempayan ini. Ya. Waktu lagi krismon, lagi susah, saya kepingin supaya punya tempayan yang minyaknya nggak habis-habis, ya. Atau uang di tabungan yang dipakai, tak habis-habis, dikirim lagi, kasih orang, pakai, tak habis-habis, besok gila, banyak lagi. Kita paling bahagia gitu. Sorry, mimpi, ya. Tapi Tuhan yang memelihara kita, amin. Dan memang orang-orang yang kadang mengalami kesulitan dan kemepet, Tuhan tuh mencukupkan. Justru dalam masa-masa susah itulah you akan lihat kebaikan Tuhan. Lalu apa yang terjadi lagi? Ada anak janda itu, Tuhan kan bisa melindungi, tidak usah sakit. Perlu dikasih sakit, mati untuk dihidupkan. Karena Tuhan mau menyatakan bahwa orang ini Tuhan hadir. Tuhan memakai kamu tuh, Tuhan hadir. Supaya teman kamu lihat, aku selama ini apatis sama agama. Aku nggak percaya, dunia ini ada Allah.
Gak ada keadilan. Semua itu tidak ada artinya. Hidupku ada banyak susah. Aku gak bisa percaya Tuhan. Tapi melihat kamu, dia mulai ragu filosofinya. Kayaknya ada Allah. Kalau tidak, temanku, dia lihat Anda, tak mungkin seperti itu. Orang yang banyak kesulitan tapi Tuhan hadir. Tuhan menyatakan, dia main himpitan, tapi Tuhan hadir. Elia adalah orang yang seperti demikian. Banyak sekali. Lalu kemudian, salah satu puncaknya adalah bahwa peperangan di Gunung Karmel. Api turun dalam peperangan rohani seperti itu. Saudara, biar kita dipanggil untuk demikian. Tetapi bagaimana bisa? Tak bisa kalau Anda tidak kaya dalam iman. Kalau Anda orang miskin, Anda akan jadi hamba. Jadi kalau kamu kenal Allah itu adalah Allah yang telah selamatkan kamu, kamu puas, kamu bahagia, you tidak takut mati. Siapa yang berani mati? Tapi kalau aku sudah terjamin, maka kalau aku terpaksa mati, aku gak rugi. Karena aku punya Tuhan. Aku punya keselamatan, aku kaya dalam Tuhan. Maka sebelum bicara mengenai aku bisa berbuat apa, aku bisa berbagi apa, tanya dompetmu ada berapa. Yuk kalau miskin yuk gak bisa memberi. Tapi saya gak bicara mengenai orang kaya. Ada orang kaya tambah miskin. Ada orang yang tak punya uang sangat kaya. Ada orang yang miskin kadang jauh lebih memberi. Janda miskin kadang memberi lebih banyak daripada orang yang kaya. Orang kaya kadang tuh memberi seupil tapi pengumumannya seiklan, ya, yang sangat heboh. Ya. Orang kaya lah orang yang kaya hati. Yang kalau Anda tidak kaya dalam Tuhan, adalah diberkati Tuhan, Anda bahagia dalam Tuhan, aku tidak kekurangan, aku puas, I'm content. Saya sangat contentment, saya puas dalam Tuhan. Anda tidak mungkin bisa berbagi. Maka pertama-tamalah temukanlah kekayaanmu dalam Tuhan. Dan Allah itu hadir dan Allah berjalan dengan Tuhan. Kalau Anda berjalan dengan Tuhan, bergandeng tangan dan bahagia, Anda punya kekasih yang terindah. Dan saya ngomong ini harafiah bagi saya. Bukan puisi-puisi. Saya merasakan Tuhan itu adalah kekasihku. Dia bersama aku. Aku sangat mengasihi istriku, anakku. Saya punya relasi dekat sama istriku. Kami sering bersama. Mempunyai satu kebahagiaan kalau kita tuh punya orang yang kita dekat dan senang bersama-sama. Ya. Tapi bagi saya, Lord Jesus is above all. Amin. Kamu telah temukan dia. Kalau tidak ada orang mengalami kesusahan, anaknya masalah, orang tuanya masalah, ditinggal. Memang kita ada sedih, wajar. Tapi kalau sampai kita hilang semua, lalu mulai marah dan tidak pahit sama Tuhan, you are in trouble. You belum menemukan siapa hartamu, ya, warisanmu. Inilah hebatnya Abraham. Abraham memberikan all. Abraham lebih baik dia mati daripada Ishak mati. Kalau Ismail mati, lain hal. Itu sudah sangat luar biasa. Tapi Ishak adalah everything. Why? It is a covenant. Ya, inilah everything. Ini adalah keselamatan, adalah iman, adalah kebenaran. Inilah suatu masa depan. Ishak, dia mati. Sarah mati, tak apa-apa. Orang tua mati gak apa-apa. Wajar. Tapi Ishak adalah anak perjanjian. Yang lahir dengan susah payah. Yang Tuhan mengatakan ini. Dan keturunan. Inilah satu hidup kekal. Agamaku tidak salah. Allahku tidak salah. Seluruh perjuanganku tidak salah. Sekarang ini adalah jiwanya, hartanya, segalanya. Tapi dia give to God. Tapi orang yang demikian adalah orang yang percaya Tuhan. Tuhan pasti bisa membangkitkan. Biar pertama-tama kita memiliki satu relasi demikian. Sehingga kita tuh baru berani untuk menyatakan sesuatu hal. Dan kita dipanggil untuk demikian, saudara. Apakah di tempat kerja, dalam keluarga, pergumulan suami istri. Kenapa suami istri bisa bercerai? Aku tidak paham. Kalau you love God, ya, dua-dua love God. Masa ada ego yang bisa mengalahkan cinta pada Tuhan? Saya nggak mau berceramah, ini bukan ceramah keluarga. Ya. Cuman prinsipnya, kalau Tuhan adalah segala-galanya, mari, pasti ada jalan keluar. Beberapa waktu lalu, terjadilah beberapa peristiwa yang bagi saya agak fenomena. Saudara jangan main-main ya. Miring-miringkan kepala itu artinya besar loh. Miringkan kepala, dunia itu pengaruh loh. Miringkan sedikit,
cuman telinga kamu yang luka. Ya. Juga miringkan telinga. Rusuhlah Amerika. Dunia pun akan kacau. Ngerti saudara? Sebagian jarang nonton TV. Donald Trump. Ya. Luar biasa loh. Mungkinkah itu semacam drama? Kemungkinan besarnya tidak. Siapa calon yang mau pakai menyambung nyawa untuk begituan? Tipis banget loh. Sangat sulit. Sepersekian itu hampir tidak mungkin. Dan ada banyak hal yang itu urusan mereka. Ini bukan khotbah politik, bukan apa. Cuman itu satu fenomena loh. Bayangkan kalau sampai kena, jadinya apa? Ketika dulu berapa tahun lalu itu sampai ada Kapitol, sampai pihak-pihak terjadi ketegangan ini akan rusuh seperti apa? Lalu nanti siapa akan terpilih? Ya, apa? Si ibu atau si bapak yang akan jadi presiden pada November nanti. Dampaknya apa kepada geopolitik? Apakah akan nanti Ukraina akan mereda? Atau akan diperpanjang 40 tahun lagi kita mati? Mati. Karena Ukraina itu banyak barang-barang, gandum lah, terbanyak. Ukraina itu ada banyak hal penting. Yaitu menyebabkan semua hidup kita susah. Ya. Perang itu membuat banyak pengaruh yang kemana-mana. Ya. Lalu gimana nanti dengan hal yang lain? Bisakah ada ketenangan supaya barang-barang kita bisa dijual ke Tiongkok, Tiongkok bisa jual sehingga nanti ekonomi menjadi lebih baik? Kalau enggak saudara, sebagian orang sudah tiap hari mantap makan tabungan. Ya, istilah yang tidak mantap. Ya. Banyak yang sudah makan tabungan. Tidak ada yang berani dengan gaji kecil mengatakan, bos, gua nggak puas, gua mau keluar. Oh, terima kasih, gua ada tunggu lama. Ya, karena memang saya mau mengurangi pekerja, banyak yang tidak tega untuk tidak cut. Ya. Tidak ada yang karena gaji tidak naik berani untuk ini. Kecuali Anda memang siap untuk entrepreneur karena Anda dapat cara-cara yang baru. Inilah kondisi yang ketahan sampai kapan? Sampai kapan? Ya. Dalam kondisi ini saudara, cuman melengkan. Itu punya dampak. Selanjutnya apa? Kita lihat terus pimpinan Tuhan. Kita tidak mau bicara politik, kita hanya mau lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan ya. Ya. Lalu kemudian saudara, ada Olimpiade 2024. Keren tak? Kata orang sangat menjijikan. Ya. Lalu kemudian banyak protes. Gereja protes, orang Kristen protes, Elon Musk juga bersuara dan semacam-macam. Apa yang Anda lihat? Saya lihatnya berbeda. Saya melihat bahwa setelah itu Prancis justru banyak orang yang doa. Ada banyak puluhan ribu orang yang berdoa. Saya lihat di YouTube, mereka berdoa. Jadi selama ini satu negara yang paling tidak baik pada Kristen agama adalah Prancis. Sejak revolusi Prancis itu, liberty itu, gereja, tata gereja Alkitab itu sangat otoritas itu sangat disingkirkan. Beda sama Inggris. Tapi Inggris pun banyak kemerosotan. Ya, Inggris yang dulu dengan revolusi yang tidak berdarah, ada John Wesley, George Whitefield macam-macam, banyak mengirimkan hamba Tuhan, missionaries, Hudson Taylor dan macam-macam. Tapi sekarang banyak tenggelam. Nah, ini Prancis itu lebih gila. Di dalam Olimpiade baru kali ini spektakuler keburukannya. Di dalam satu olahraga untuk merayakan hak, sama-sama bergembira, kompetisi yang baik, justru menjadi panggung bagi hal-hal yang tidak sepatutnya. Itu seakan-akan sesuatu yang begitu buruk itu dibiarkan selimpah-limpahnya agar wajah buruknya menimbulkan antipati dari banyak orang yang kalau dalam kondisi biasa orang yang antipati justru dimarahin. Kali ini tidak. Kali ini justru yang antipati, yang protes justru itulah ada benar karena terlalu parah penghinaan yang dilakukan itu. Mungkinkah ini cara Tuhan karena
Tidak ada pendeta yang cukup kuat untuk membangkitkan kebangunan rohani. Harus pakai mereka yang pakai perjamuan kudus yang enggak itu, lalu pakai baju yang warna biru-biru yang enggak beres itu, untuk memunculkan orang untuk, hey, di mana kamu terhina, kondisi akan buruk. Jadi ada kalanya Tuhan memakai bukan lagi orang saleh. Nah saudara, masalah mengenai Donald Trump juga, saya mau pemikiran. Donald Trump itu orang saleh nggak? Donald Trump itu orang yang moralnya bagaimana? Sorry Mr. Trump, saya tidak tahu. Saya nggak menghakimi, saya tidak ada komentar. Saya cuma bertanya. Donald Trump, seorang seperti itu, tapi mungkin dia yang diharapkan untuk ada beberapa hal. Saya bertanya, di manakah orang-orang dari keturunan saleh, orang-orang dengan moral tinggi, karakter hebat yang boleh memimpin? No, tidak ada. Sehingga Tuhan harus memakai cara-cara seorang Donald Trump saat ini yang diharapkan untuk didukung jadi presiden oleh kelompok banyak orang-orang Kristen, orang-orang Injili. Bahkan bagi banyak orang mungkin berharap secara ekonomi dan sebagainya, harap aduh tak beres-beres ini, ruwet ya di Ukraina Rusia. Semoga jangan ikut nyeret NATO, nyeret lebih banyak. Lalu nanti di Korea juga ada yang suka main petasan itu juga agak repot ditangani satu orang itu. Tahu ya, suka main petasan itu loh, ya, suka ngancam-ngancam. Ya. Nah, kondisi seperti ini bagaimana? Kita hanya berdoa, Tuhan memimpin. Maka doa itu sangat penting. Tapi juga suatu panggilan. Bagaimana kita dipanggil untuk menyatakan iman? Ya, bahkan kita merasa satu ironi. Tuhan, kalau nanti misalnya entah Kamala Harris yang menang, ya, dampaknya akan jadi apa? Ini kan kita memperprediksi. Kita nggak bicara, kita nggak dukung. Aku nggak punya hak, ya, nggak ada bagian, ya. Lalu kalau Donald Trump seperti apa? Dampaknya apa? Tuhan sedang bekerja dalam sejarah. Mau kemana ya? Kalau ini yang kemudian nanti mau kebaikan-kebaikan. Kalau Tuhan mau kebaikan. Tapi sekarang, di mana anak Tuhan? Di mana panggilan kita? Di mana dalam dunia yang begitu rusak, kita itu dipanggil untuk menyatakan iman bahwa Allah itu hidup. Ya, yang bikin troublemaker semua masalah ini. Ketika manusia telah tinggalkan Tuhan. Eropa, Amerika sekarang berantakan. Kondisi kehidupan budaya orang tuh mencuri, ngerampok itu sebebasnya. Itu gila itu. Tidak bisa hidup. Tidak benar kalau di Tiongkok sudah ditembak mati itu. Akan ada pengaturan. Tidak ada yang berani macam-macam. Apakah kita harapkan justru di negara komunis yang justru melarang akan LGBTQ, negara yang ada pengaruh Kristen, tapi justru tidak. Ini dunia aneh toh. Pertanyalah, hai orang Kristen, you mikirnya apa? You mikirnya apa? Apakah you bagian dari troublemaker atau you fight the good fight? Bukan you pergi berperang, tapi seperti Elia dan panggilan kita zaman ini. Biarlah engkau punya Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang kau percaya yang dia hidupnya nyata kuasanya. Dan engkau dijadikan sebagai sesuatu etalase, satu show, satu pertunjukan melalui orang lihat kamu. Allah itu ada. Mungkin ada temanmu yang sedang ragu tentang iman. Mereka mau jadi ateis. Mereka mau menyimpang ke arah moral yang tak beres. Tapi mereka lihat bahwa keluargamu, imanmu. Mereka mengatakan, aku mesti seperti orang Kristen ini. Seperti saudaraku, saudariku. Karena aku lihat Tuhan itu ada. Aku susah hidup. Aku mau hidup yang bahagia. Tapi di mana aku bisa mendapatkan harapan? Aku lihat harapan di dalam Allah, iman yang dipercaya oleh temanku. Dan aku melihat ada Allah hadir dalam dirinya. Aku tidak suruh kamu untuk pergi berperang. Pergi pentung orang. Fight the bad fight. Tapi a good fight of faith. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, seorang Elia dipanggil di tengah kancah perang yang dipastikan akan kalah oleh mata dunia. Tapi di mata Tuhan yang hidup, kemenangan pasti di pihak Tuhan. Itulah iman kami. Munculkanlah iman kami. Tegakkanlah kaki kami.
Kuatkanlah kaki yang goyah, hati yang telah goyah dan tidak lagi teguh, yang telah bimbang, agar kami melihat Tuhan yang mulia, Tuhan yang benar, iman yang benar. Dan secara sederhana kami mau dengan tabah dan setia menyatakan Allah yang berkuasa dalam hidup kami, dalam hidup pekerjaan kami, hidup pribadi kami, hidup keluarga kami, hidup di dalam setiap apa yang kami lakukan, di dalam pelayanan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang dinyatakan, dimuliakan, dan melalui ini terang yang Tuhan kumpulkan lilin-lilin itu memancarkan terang pada dunia yang penuh kegelapan. Kami senang bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memakai cara-cara, bahkan memakai orang-orang yang mungkin kami anggap tidak layak untuk pekerjaan Tuhan. Cara-cara mereka yang melawan Tuhan untuk mempermalukan diri mereka dan untuk memuliakan Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan memanggil hamba-Mu yang baik, anak-anak-Mu yang setia untuk memancarkan kemuliaan Tuhan, untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Dalam zaman yang makin redup, makin kacau, makin brengsek, makin menakutkan. Ada banyak tantangan yang sangat besar di depan Tuhan. Kami menghadapi AI yang juga sangat mengerikan, yang mungkin akan menjadi salah satu kekuatan menghancurkan umat manusia. Akan ada banyak moralitas yang tidak jelas dan juga agama yang tidak jelas. Di dalam zaman yang pluralisme dan relativisme dan subjektivisme dan agnostisisme demikian, kami berdoa supaya biarlah kami dikuatkan, gereja-Mu dikuatkan. Berkatilah Geri Cikarang, berkatilah Pak Taman dan semua rekan-rekan hamba Tuhan yang banyak melayani tempat ini. Berkati semua pengurus, berkati semua jemaat. Berkatilah rencana pengembangan gereja yang direncanakan. Berkati Pak Stephen Tong sebagai pemimpin, pendiri dan pemimpin kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua mengatakan amin.